Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Ester? Sehat. Nah, dan sedikit agak sibuk sih karena baru menyelesaikan penilaian tengah semester. Nah, tapi masih terkendali kesibukannya, masih bisa dihandle. Ya, luar biasa hari ini ya, Bu Ester ya. Iya. Apa yang bisa saya bantu hari ini, Bu Ester? Ini loh, Bu, saya ingin berbagi cerita ini tentang kondisi saya di sekolah, terutama di kelas saya. Di kelas saya tuh ingin banget meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas gitu, dalam proses pembelajaran. Iya, bagus sekali Bu Ester. Ide Bu Ester tuh sangat luar biasa. Nah, hal yang selalu kita hadapi ini selalu dalam pembelajaran ya Bu Ester ya, itu kompetensi mengelola kelas. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi ini, Bu? Tujuan saya sih begini, saya ingin menciptakan kelas saya itu yang kondusif, menyenangkan sehingga anak-anak saya itu betah belajar di dalam, nyaman dan senang dalam proses pembelajaran yang berlangsung dari pukul setengah 8 hingga pukul 14 siang begitu loh Bu Pit. Nah itu keinginan saya seperti itu. Iya, luar biasa Bu Ester. Nah, selama ini apa yang sudah Bu Ester lakukan untuk mencapai tujuan ini, Bu Ester? Yang sudah saya lakukan ada sih beberapa. Yang pertama saya menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang bervariasi setiap memulai pembelajaran. Nah, kemudian saya juga menggunakan media-media yang bervariasi tergantung dengan kemampuan anak saya. Seperti itu yang baru saya coba lakukan, Bu Pit. Nah, seperti itu. Ya, bagus Bu Ester. Jadi, apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan ini, Bu? Nah, ini sih tantangannya. Nah, saya udah coba seperti itu, tapi beberapa anak saya itu masih ada yang kurang fokus. Nah, beberapa sih udah oke ya, mereka udah mulai fokus belajar. Ya. Nah, yang kurang fokus ini karena mereka keasikan ngobrol ini ceritanya nih, yang suka ngobrol itu jadi teman-temannya udah fokus, dia malah ganggu yang lainnya seperti itu. Dan akibatnya yang lain juga terganggu ke konsentrasi siswa yang lain dalam belajar. Nah, seperti itu loh Bu Fit. Nah, saya Ya. bagaimana mengendalikan si anak itu untuk menahan diri agar tidak berbicara selama pembelajaran. Nah, seperti itu loh. Nah, Iya, berarti kesulitan Bu Ester itu bagaimana mengendalikan siswa tadi ya Bu Ester ya. Pada saat iya, pembelajaran mereka masih suka berbicara, sehingga tidak fokus dalam pembelajaran seperti itu ya Bu ya. iya benar kok. Padahal ya seperti cerita saya tadi, saya udah coba berbagai strategi pembelajaran, nah bagaimana media, nah seperti itu loh Bu Kit. Wah, berarti apa tuh Bu yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tadi? Saya ingin ada nggak metode atau cara atau bagaimana saya ingin mengembangkan diri saya metode yang lain atau strategi yang lain agar siswa saya fokus dalam belajar. Nah seperti itu. Itu sih Ya, tujuan berarti saya itu. Ya, berarti tujuan Ibu salah satunya tuh bagaimana strateginya supaya bisa mengendalikan siswa agar mereka tidak berbicara saat pembelajaran berlangsung ya Bu ya? Iya benar benar. Nah jadi ya seperti itulah saya butuh itu apa sih metodenya yang bagus. Nah seperti itu. Saya coba mikir-mikir sendiri apa sih metodenya yang bagus seperti itu loh. Bisa mengendalikan siswa untuk mengendalikan siswa agar tidak berbicara selama pembelajaran, tidak ribut. Nah seperti itu. Walaupun sebagian. Nah, Ya, baiklah Bu. Bagusnya mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa ini ya Bu ya, yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung, bagaimana kira-kira strateginya. Pertama-tama kita perlu memahami dulu itu Bu, bagaimana penyebab siswa tadi suka berbicara saat pembelajaran berlangsung ya Bu Esther ya. Apa sebabnya, lalu setelah itu kenapa mereka bisa seperti itu. Nah, eh, apa karena mereka tidak memahami materi pembelajaran, ataukah karena mereka bosan, atau karena ingin menarik perhatian. Menurut Bu Esther, mana yang lebih dominan penyebab mereka itu suka berbicara saat pembelajaran berlangsung itu, Bu Esther? menurut pengamatan saya pada proses pembelajaran, mungkin pertama mereka ada yang kurang paham materi yang akan saya sajikan. Nah, seperti itu.
Kemudian ada beberapa siswa yang ingin menarik perhatian. Nah, atau apa ya namanya overacting begitulah agar kalau dia bikin ulah di kelas teman-teman melihatnya termasuk saya juga melihatnya memperhatikan. Jadi, wow, guru ngemerhatiin saya ya. Oh, teman-teman lihat saya ya. Nah, kan jadi gara-gara saya ribut Iya. belajar terhenti. Jadi istilahnya tuh menarik perhatian. Nah, ada seperti itu juga Bu Fitna di dalam kelas. Nah, itu. Dan itu satu atau dua orang tuh sangat udah pasti itu mengganggu fokus saya dalam belajar dan teman-teman mereka juga gitu Bu Fit. Ya, berarti itu permasalahannya karena mereka tidak memahami materi pembelajaran berarti Bu Esther ya. Nah, jika demikian, apa rencana Bu Esther untuk menanggulangi permasalahan siswa yang tidak memahami materi pembelajaran tersebut, Bu? Ada sih kepikiran sama saya ketika untuk kasus yang siswa yang nggak memahami materi pembelajaran tuh, saya harus menjelaskan, nah pembelajaran secara sistematis dan lebih runtut langkah-langkah yang mesti mereka kerjakan, nah seperti itu agar mereka paham instruksi-instruksi yang akan mereka lakukan. Jadi mungkin kecepatan saya berbicara mungkin saya akan kurangi. Nah, seperti itu. Mungkin akan saya kelompokkan dengan teman-teman yang bisa saling membantu mereka satu kelompok. Nah, untuk yang ribut, yang suka cari perhatian, saya mengelompokkan dengan kelompok yang sedikit pendiam. Nah, jadi kalau teman sebelah menyebelahnya agak diam, mungkin dia mulai agak diam sih. Nah, seperti itu. Nah, jadi nggak sering teman sebelahnya diam kok ngomong sendiri. Mungkin ada kepikiran salah satu seperti itu. Ada efektif seperti itu untuk beberapa kali pertemuan Bu Pit. Nah, seperti itu. Nah, dia nggak mungkin kelompoknya itu aja. Nah, seperti itu loh. Nah, Iya, bagus sekali itu Bu Esther. Bu Esther saya lihat sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu Esther lakukan nanti ya Bu Esther ya. iya. Dan Nah, gambaran itu sepertinya udah saya lakukan seperti itu gambarannya. Setelah ketika dia melakukan duduk rapi dengan diam seperti itu, saya juga beri afirmasi positif. Kalau seperti ini kamu belajar dengan tenang. Nah, Ibu yakin pelajaran masuk ke dalam pikiran kamu, kamu bakal mengerti. Kalau kamu duduk diam, tidak mengganggu teman sebelah menyebelah kamu dan kamu fokus, Ibu yakin. Nah, jadi setiap mereka melakukan hal kebaikan itu selalu afirmasi positif selalu saya berikan. Nah, itu ada berubah bagi mereka. Oh iya Ibu ya, berarti kalau saya dengar Ibu menjelaskan, kalau saya dengar diskusi dengan teman, berarti saya bisa ngerti ya Bu ya. Iya, seperti itu. Jadi selalu afirmasi positif saya sampaikan kepada anak-anak itu penguatan-penguatan positif. Nah, seperti itu loh Bu Fit. Nah, ya luar biasa sekali Bu Esther. Bu Esther sangat menginspirasi berarti bagi anak-anaknya ini Bu Esther. Nah, dari gambaran-gambaran yang sudah Bu Esther berikan tadi, dari rencana-rencana yang akan Bu Esther lakukan nanti, siapa yang akan bertanggung jawab Bu Esther dalam rencana yang akan Bu Esther laksanakan ini? Pastinya saya ya, karena saya yang mengampuh kelas itu sendiri, berarti yang saya bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan seperti ini, kegiatan seperti ini. Dan tidak lupa juga saya minta kolaborasi dari rekan sejawat saya. Nah, untuk ikut mengobservasi, mungkin setelah ikut melihat saya, mengamati saya mengajar, mungkin ada hal-hal yang perlu saya perbaiki seperti itu. Nah, itu loh Bu Fit. Nah, ya pasti penanggung jawab penuhnya saya gitu Bu Fit. Ya, penanggung jawab penuhnya berarti Bu Esther dengan kolaborasi dengan teman sejawat gitu Bu Esther? Benar Bu Fit. Nah, seperti itu. Ya, luar biasa sekali rencananya Bu Esther. Saya juga sangat terinspirasi ini dari cerita Bu Esther. Sangat-sangat bagus rencana yang Bu Esther terapkan tadi. Saya rasa sudah ada gambaran yang akan Bu Esther lakukan berarti untuk kedepannya sudah ada rencana-rencana yang akan Bu Esther lakukan nanti kedepannya ya Bu Esther ya? Iya, iya gitu Bu Fit. Nah, jadi rencana saya mungkin setelah setelah pembagian rapor
mid semester yang akan dilaksanakan nanti di insya Allah di hari Selasa, saya mulai bergerak untuk seperti ini, untuk persiapan yang lebih matang lagi. Nah, jadi ini masalah saya 3 bulan belakang ini ternyata seperti ini, sudah saya coba seperti itu, mulai ada kemajuan dan perkembangannya. Jadi saya akan lakukan rencana saya secepatnya gitu. Ya, luar biasa Bu Esther. Itu berarti Bu Esther sudah menemukan jalan keluar dari permasalahan yang Bu Esther kita bincang-bincangkan di awal tadi ya Bu Esther ya. Iya Bu Fit. Bu Esther, saya rasa sesi bincang-bincang kita yang singkat ini sudah menemukan solusi untuk Bu Esther, sudah ada beberapa rancangan dan tindakan yang akan Bu Esther lakukan. Sepertinya kita sudah selesai untuk berbincang-bincang hari ini ya Bu Esther. Saya tunggu nanti Iya loh Bu Bu Fit. Esther implementasi strategi tadi. Nah, jangan lupa ya Bu Esther, kita nanti berbagi lagi gimana nanti pengaplikasiannya. Saya tunggu loh ceritanya Bu Esther. Oh iya Bu Pi, pasti setelah saya mengimplementasikan lagi, saya akan berbagi cerita apa dampaknya di kelas saya. Oke. Bu Esther, terima kasih banyak sudah mau berbagi hari ini, sudah mau bercerita-cerita walaupun singkat Bu Esther ya. Selamat sore Bu Esther, selamat menjalankan aktivitas kembali. Oke, terima kasih Bu Pit sudah mau mendengar cerita saya yang keluh kesah saya selama di dalam kelas. Terima kasih kembali. Jangan bosan-bosan ya untuk dengar cerita saya Bu Pit. Ya, pastinya Bu Esther. Oke. Oke.